Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Wayuni. Saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang kesadaran. Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif, meliputi memori, pikiran, perasaan, serta fisik. Kesadaran memiliki dua definisi, antara lain memahami pengaruh lingkungan sekitar, kemudian mengenal seseorang menghadapi masalah mentalnya sendiri. Elemen kesadaran ini tergabung dalam konsep awareness, merupakan upaya pengurangan variansi dalam mendefinisikan pengalaman subjektif yang disebut dengan kesadaran. Yang pertama, attention, adalah memusatkan mental pada hal-hal internal maupun eksternal. Atensi dapat kita arahkan ke peristiwa eksternal ataupun internal. Maka, dari itu, kesadaran juga bisa diarahkan ke peristiwa eksternal dan juga internal. Yang kedua, wakefulness adalah proses kontinum dari tidur hingga terjaga. Dalam konsep kerja awareness, kondisi mental akan dihadapi oleh seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, yaitu arsitektur, adalah lokasi fisik, struktur fisiologis yang membangun sebuah kesadaran, atau dalam kata lain, kesadaran mempunyai sejumlah struktur fisiologis. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kesadaran yang berpusat di otak dapat diidentifikasi melalui korelasi neural kesadaran. Yang keempat, yaitu recall of knowledge, adalah mengambil informasi tentang seseorang dengan lingkungan sekitar. Manusia dapat mengakses pengetahuan melalui recall informasi tentang diri pribadi atau dunia sekitar. Yang terakhir, yaitu selective and subjective, adalah manusia yang berfokus pada waktu. Akan tetapi, pikiran dapat berubah cepat karena gangguan dan pikiran baru atau adanya isyarat eksternal. Tingkat-tingkat kesadaran. Yang pertama, tidur. Keadaan sadar dan tidak sadar terlihat paling jelas saat seseorang tidur dan terjaga. Pengamatan ini dilakukan melalui EEG, yakni mengamati perilaku otak pada waktu tertentu. Pada saat terjaga, secara otomatis kita berada pada kondisi siaga, melihat arah, mendengar pesan, dan membaui suatu aroma. Akan tetapi, saat tertidur, kegiatan itu berkurang dan seluruh interaksi hilang. Yang kedua, bermimpi. Fase tidur, REM, adalah fase bermimpi. Seperti yang diungkapkan oleh Freud bahwa mimpi adalah suatu kebocoran informasi di mana makna tersembunyi bisa dipelajari dari mimpi. Ternyata, aktivitas RE adalah cara otak menyatakan sesuatu yang sama seperti saat kita tersadar. Obat-obatan yang dikonsumsi. Obat yang dikonsumsi mengubah kesadaran yang tidak sama saat kita terjaga dengan kesadaran normal. Obat penenang menghambat sistem saraf untuk bekerja. Obat perangsang mempercepat sistem saraf. Dan obat halusigonik mengubah pandangan kita terhadap realita. Seluruh jenis obat-obatan bisa berpengaruh pada kewaspadaan kita terhadap fisiologis dan psikologis pengalaman sadar manusia. Yang keempat, yaitu meditasi. Suatu kondisi rileks dengan pikiran kosong disebut dengan meditasi. Teknik meditasi bisa menggunakan pengulangan nyanyian, mantra, posisi tubuh, dan objek eksternal. Alasan meditasi berupa aspek agama, spiritual, kedamaian, dan kesehatan tubuh. Yang terakhir, yaitu saran. Untuk menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima dalam sebuah interaksi, sangatlah penting individu atau masing-masing pribadi untuk mengenal akan kehidupan pribadinya dahulu, serta menerima kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk menjadi individu yang efektif, disarankan setiap individu dapat memenuhi dan memuaskan kehidupan pribadi. Sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.